Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalina Kamalasari, NIM 21.11.4010. Saya dari kelas 21 IF03. Pada kali ini saya akan membahas mengenai evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Perkembangan komputer terjadi sebelum tahun 1940-an atau disebut sebagai era mekanik. Setelah tahun 1940-an, era ini disebut era generasi komputer elektronik. Pada era ini, komputer yang digunakan belum berbasis elektronik seperti contohnya sempoa. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1642 ditemukan kalkulator roda numerik 1 oleh Blaise Pascal. Kalkulator ini digunakan untuk menjumlahkan angka hingga mencapai 8 digit. Masih pada tahun yang sama, kalkulator roda numerik 1 ini disempurnakan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz dengan membuat mesin yang bisa mengalihkan. Generasi pertama itu terjadi ketika masa Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang terlibat mengembangkan komputer guna mengeksploitasi potensinya. Pada tahun 1941, diciptakan sebuah komputer bernama Z3 oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, yang digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1943, Inggris berhasil menyelesaikan pembuatan komputer pemecah kode rahasia yang disebut Colossus. Komputer ini digunakan oleh Nazi Jerman dalam memecahkan suatu kode. Sayangnya, komputer Colossus ini bukan komputer serbaguna, melainkan hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia saja. Jadi, keberadaan komputer Colossus ini tidak memberikan pengaruh besar pada perkembangan komputer di dunia. Komputer pertama kali itu mulai muncul ketika tahun 1946 yang disebut komputer gen pertama. Komputer ini diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung ini butuh daya listrik yang sangat besar untuk pengoperasiannya sehingga tidak efisien. Komputer pertama di dunia itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang diciptakan dua ahli komputer yaitu J. Presper Eckert dan John Mackley di University of Pennsylvania. Komputer ini menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki setara 548,64 meter dan beratnya mencapai sekitar 30 ton. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, perangkat keras yang digunakan itu berukuran besar. Yang kedua, desain interior sistem operasi dibuat secara spesifik. Yang ketiga, programnya hanya bisa dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, membutuhkan daya listrik yang besar. Yang kelima, kapasitas penyimpanannya kecil. Yang keenam, menggunakan tabung vakum. Tahun 1959, komputer generasi kedua mulai diciptakan. Komponen dasar yang digunakan adalah teknologi transistor. Transistor yang digunakan berukuran kecil dan daya listriknya juga rendah jika dibandingkan dengan komputer generasi 1 ketika pengoperasiannya. Selain transistor ini efisien, biaya pembuatan yang dikeluarkan juga lebih terjangkau. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa simbolik dan bahasa assembly. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama adalah komponen dasarnya menggunakan transistor, yang kedua daya dan ukuran yang digunakan lebih kecil, yang ketiga mampu memproses secara real-time dan real sharing, yang keempat kinerjanya lebih cepat. Generasi ketiga pada tahun 1960-an sampai 1970. Tahun 1965, komputer dibuat menggunakan komponen dasar integrated circuit. Beberapa transistor berukuran kecil dimasukkan ke IC. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Komputer gen ini merupakan yang pertama dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik lebih hemat. Yang kedua, perangkat lunak lebih berkembang. Yang ketiga, harga semakin terjangkau. Yang keempat, kapasitas penyimpanan lebih besar. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan komputer lain. Yang keenam, menggunakan penyimpanan eksternal.
Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi ini disebut komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration, Very Late Scale Integration, dan Ultra Late Scale Integration. Mikroprosesor atau chip mikroprosesor mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit saling terhubung. Contoh komputer generasi keempat yaitu laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat, yang pertama menggunakan large scale integration, yang kedua menggunakan mikroprosesor, yang ketiga dipasarkan pada sektor perorangan, yang keempat komputer mudah dibawa, contohnya laptop tadi. Generasi kelima, itu sekarang sampai masa depan. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ultra large scale integration, salah satunya karakteristik dari komputer generasi ini ada Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah satu, komponen dasarnya menggunakan ULSI, dua, dikembangkannya AI, tiga, mulai mengembangkannya komputer yang menggantikan chip. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.